Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Apakah teman-teman sudah tahu apa itu analisis laporan keuangan? Jika belum, yuk sama-sama kita belajar tentang analisis laporan keuangan. Namun sebelum itu, terlebih dahulu izinkan saya untuk memperkenalkan teman-teman dari kelompok 5 di kelas 6 di akuntansi. Yang pertama ada Setia Intana Vera, yang kedua ada Hana Rahmawati, yang ketiga ada Lasmito, dan yang terakhir ada Sitaria Arkusuma Dewati. Oke, langsung saja kita ke pembahasan materi. Cekidot. Pengertian dan proses akuntansi. Seorang analisis laporan keuangan merupakan salah satu alat yang sangat penting dalam menjalankan dan melaksanakan fungsinya, yaitu laporan keuangan. Laporan keuangan biasanya diperoleh dari proses berjalannya sistem akuntansi, di mana akuntansi merupakan bahasa bisnis yang dapat memberikan informasi tentang kondisi bisnis dan hasil usahanya pada suatu waktu atau periode tertentu. Accounting Principle Board atau APB Statement nomor 4 mendefinisikan akuntansi adalah suatu kegiatan jasa. Fungsinya adalah memberikan informasi kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang, mengenai suatu badan ekonomi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi, yang digunakan dalam memilih suatu keputusan terbaik di antara beberapa alternatif keputusan. Dalam siklus akuntansi sendiri sering didengar beberapa prosedur akuntansi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, transaksi atau bukti adalah setiap kejadian yang mengubah posisi keuangan atau aset, utang dan modal, hasil usaha atau penghasilan dan biaya, perusahaan atau lembaga. Yang kedua, jurnal adalah buku harian menggolongkan transaksi mana yang dikelompokkan atau mempengaruhi perkiraan debit dan mana yang digolongkan sebagai yang akan mempengaruhi perkiraan sebelah kredit. Yang ketiga, buku besar adalah tempat menampung seluruh transaksi yang telah diklasifikasikan melalui jurnal. Sedangkan yang keempat, neraca lajur adalah kertas kerja dalam memudahkan penyusunan laporan keuangan. Pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, di mana informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan suatu perusahaan. Menurut Munawir, laporan keuangan adalah alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan bersangkutan. Dengan begitu, laporan keuangan diharapkan akan membantu para pengguna untuk membuat keputusan ekonomi yang bersifat finansial. Laporan keuangan yang dipublikasikan dianggap memiliki arti penting dalam menilai suatu perusahaan, karena informasi laporan keuangan itu dapat dianalisa apakah perusahaan itu baik atau tidak bagi yang berkepentingan. Pada setiap perusahaan di bagian keuangan memegang peranan penting dalam menentukan arah perencanaan perusahaan. Oleh karena itu, bagian keuangan harus berfungsi secara baik, sehingga pihak-pihak yang membutuhkan akan dapat memperoleh laporan keuangan tersebut dan membantunya dalam proses pengambilan keputusan sesuai yang diharapkan. Dalam analisis informasi keuangan, setiap aktivitas bisnis harus dianalisis secara mendalam, baik oleh manajemen maupun oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan yang bersangkutan. Kemudian, manfaat laporan keuangan. Kegunaan laporan keuangan adalah untuk mengukur hasil usaha dan perkembangan perusahaan dari waktu ke waktu, dan untuk mengetahui sejauh mana perusahaan mencapai tujuannya. Laporan keuangan akan mampu menyelesaikan masalah berikut ini. Yang pertama, kesalahan proses akuntansi, seperti kesalahan pencatatan, pembukuan, jumlah, perkiraan, posting, dan kesalahan jurnal. Yang kedua, kesalahan lain yang disengaja, seperti tidak mencatat, pencatatan harga tidak wajar, menghilangkan data,
income smoothing, dan sebagainya. Income smoothing merupakan suatu tindakan yang dilakukan dengan mengubah informasi pendapatan perusahaan tidak sebagai mestinya, dan itu dilakukan dengan tujuan dan maksud tertentu. Lingkup analisis laporan keuangan. Laporan keuangan mengkomunikasikan kejadian-kejadian ekonomi dalam suatu perusahaan kepada para pembaca atau pihak yang membutuhkan. Para analis harus mengetahui pengaruh tentang laporan keuangan dan bagaimana cara untuk memperoleh sebuah informasi. Ada dua lingkup dalam menganalisis laporan keuangan. Yang pertama ada lingkungan bisnis. Analis harus mengetahui atau paham mengenai keseluruhan ekonomi perusahaan, politik perusahaan, hukum perusahaan, dan budaya di mana perusahaan melakukan bisnisnya. Seorang analis juga harus dapat mengembangkan sebuah pemahaman perspektif ketika dalam mengerjakan analis laporan keuangan atau dapat mengambil sebuah risiko dalam pembuatan penilaian buruk dan keputusan yang buruk. Lingkup yang kedua ada sumber data. Dalam hal ini, analis harus menentukan lokasi dan menggunakan data-data historis atau data-data dari masa lalu dan masa sekarang untuk mendukung tersedianya laporan keuangan oleh perusahaan. Data dapat berasal dari berbagai bentuk, dari banyak tempat, mengandung berbagai macam keuntungan, ataupun dapat mempunyai berbagai macam biaya. Prinsip laporan keuangan. Prinsip akuntansi dalam laporan keuangan merupakan peraturan umum yang telah dijabarkan dari tujuan laporan keuangan, postulat akuntansi, dan konsep akuntansi. Rangkaian-rangkaian tersebut menjadi dasar dalam mengembangkan teknik atau prinsip dari akuntansi itu sendiri. Prinsip-prinsip tersebut diantaranya ada 13. Yang pertama ada accounting entity atau entitas, yang merupakan fokus perhatian akuntansi tertentu atau lembaga tertentu yang akan dilakukan. Yang kedua ada going concern atau kontinuitas operasi, yang mana dalam menyusun laporan keuangan harus dianggap bahwa perusahaan tersebut terus beroperasi di masa-masa yang akan datang. Jika perusahaan tersebut tidak mampu melanjutkan usahanya, harus diungkapkan oleh akuntan. Prinsip yang ketiga ada measurement atau pengukuran. Akuntansi adalah sebagai media pengukuran sumber-sumber ekonomi dan kewajiban atau liability, yang mana akuntansi harus mengukur hasil transaksinya dengan ukuran unit moneter. Prinsip yang keempat ada time period atau periode waktu, di mana laporan keuangan menyajikan sebuah informasi untuk suatu waktu atau periode tertentu, yang mana laporan harus memiliki batas waktu yang jelas. Prinsip yang kelima ada monetary unit atau unit moneter, yang merupakan sebuah pengukuran dalam setiap transaksi adalah dalam bentuk nilai atau unit uang. Prinsip yang keenam ada accrual, yang merupakan penentuan pendapat dan biaya dari posisi harta dan kewajiban yang telah ditetapkan berdasarkan kejadian tanpa melihat apakah transaksi pembayaran atau penerimaan kas telah dilakukan atau belum. Prinsip yang ketujuh ada exchange price atau harga pertukaran, yang merupakan nilai yang terdapat dalam laporan keuangan yang didasarkan pada harga pertukaran pada saat terjadinya transaksi tersebut. Yang kedelapan ada approximation atau penaksiran. Dalam akuntansi tidak dapat dihindarkan mengenai penaksiran-penaksiran seperti taksiran umum, taksiran harga, atau pemilihan prinsip yang digunakan. Yang kesembilan ada judgment atau sebuah pertimbangan. Dalam penyusunan laporan keuangan banyak diperlukan pertimbangan-pertimbangan berdasarkan keahlian, baik pertimbangan memilih alternatif prinsip maupun pemilihan cara penyajian dalam laporan keuangan. Prinsip yang ke-10 ada general purpose atau bertujuan umum, yang merupakan sebuah informasi yang telah disajikan dalam laporan keuangan, yang mana dihasilkan akuntansi keuangan untuk ditujukan buat pemakai secara umum, bukan pemakai khusus. Prinsip yang ke-11 ada interrelated statement atau laporan yang sangat terkait, merupakan neraca, daftar laba rugi, dan laporan sumber, serta penggunaan kas yang mempunyai hubungan sangat erat dan berkaitan. Angka dari neraca laba atau rugi saling berkaitan. Prinsip yang ke-12 ada substance over form atau akuntansi lebih menekankan kenyataan ekonomis suatu kejadian daripada bukti legalnya atau formalnya. Dan prinsip yang terakhir ada materiality atau materialitas, yang merupakan sebuah laporan keuangan hanya memuat informasi yang dianggap sangat penting, dan dalam setiap pertimbangannya harus dilakukan tetap dengan melihat signifikansinya secara umum. Indikator materialistisnya adalah dikaitkan dengan dampaknya terhadap laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan berguna untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan tentang kondisi suatu perusahaan dari sudut angka-angka dalam satuan moneter.
Menurut FAC nomor 1 menyatakan bahwa tujuan dari laporan keuangan digunakan untuk menyediakan informasi bermanfaat bagi pembuat keputusan bisnis dan ekonomi oleh investor yang ada dan potensial. Selain itu, dapat digunakan oleh manajemen, pemerintahan, dan pengguna lainnya menurut FSAP tahun 1987. Sedangkan menurut Keuangan APB nomor 4, tujuan laporan keuangan ada 3. Yang pertama ada tujuan khusus, yang mana laporan keuangan digunakan untuk menyajikan laporan posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan posisi keuangan secara wajar yang disesuaikan dengan GAAP. Yang kedua ada tujuan umum, yang merupakan laporan keuangan telah memberikan informasi mengenai sumber ekonomi, kewajiban, kekayaan bersih, proyeksi laba, perubahan harta dan kewajiban, serta informasi yang relevan. Tujuan yang ketiga adalah kualitatif, yang digunakan sebagai relevance, understandability, verifiability, naturality, timelines, comparability, dan completeness. Karakteristik laporan keuangan. Menurut Fahmi, yang pertama dapat dipahami. Laporan keuangan harus disajikan dengan bahasa yang sederhana, singkat, formal, dan mudah dipahami. Yang kedua, relevan. Informasi yang ada pada laporan keuangan harus memiliki nilai prediktif sehingga dapat digunakan dalam melakukan prediksi keuangan. Suatu informasi dapat dikatakan relevan apabila disajikan dengan memperhatikan prinsip materialitas. Yang ketiga, andal atau dapat dipercaya. Laporan keuangan dapat dipercaya jika disajikan secara jujur dengan prinsip substance over form atau penyajian yang lebih mengutamakan hakikat ekonomi ketimbang hakikat formal. Yang keempat, daya banding. Laporan keuangan harus disajikan secara komparatif dengan tahun sebelumnya agar laporan keuangan dapat disajikan prediksi keuangan. Keterbatasan laporan keuangan. Sifat dan keterbatasan laporan keuangan menurut PAI atau Prinsip Akuntansi Indonesia. Yang pertama, laporan keuangan bersifat historis. Laporan atas kejadian yang telah lewat, sehingga laporan keuangan tidak dapat diungkap satu-satunya sumber informasi dalam proses pengambilan keputusan ekonomi. Yang kedua, laporan keuangan bersifat umum dan bukan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pihak tertentu. Yang ketiga, proses penyusunan laporan keuangan tidak luput dari taksiran dan berbagai pertimbangan. Yang keempat, akuntansi hanya melaporkan informasi yang material. Penerapan prinsip akuntansi terhadap suatu fakta atau pos tertentu mungkin tidak dilaksanakan jika hal itu tidak menimbulkan pengaruh yang material terhadap kelayakan laporan keuangan. Yang kelima, laporan keuangan bersifat konservatif dalam menghadapi ketidakpastian. Bila terdapat beberapa kemungkinan kesimpulan yang tidak pasti mengenai penilaian suatu pos, maka lazimnya dipilih alternatif yang menghasilkan laba bersih atau nilai aktiva yang paling kecil. Yang keenam, laporan keuangan lebih menekankan pada makna ekonomis suatu peristiwa atau transaksi daripada bentuk hukumnya atau formalitas. Yang ketujuh, laporan keuangan disusun dengan menggunakan istilah-istilah teknis dan pemakai laporan diasumsikan memahami bahasa teknis akuntansi dan sifat dari informasi yang dilaporkan. Yang kedelapan, adanya berbagai alternatif metode akuntansi yang dapat digunakan menimbulkan variasi dalam pengukuran sumber-sumber ekonomis dan tingkat kesuksesan antar perusahaan. Yang kesembilan, informasi yang bersifat kualitatif dan fakta yang tidak dapat dikuantifikasikan umumnya diabaikan. Pihak-pihak yang berkepentingan dalam laporan keuangan. Yang pertama, kreditor. Hal ini menyangkut dengan kemampuan debitur dalam mengembalikan pinjaman tersebut tepat pada waktunya. Yang kedua, investor. Investor menginginkan dana yang diinvestasikan berada dalam keadaan aman dan terus berkembang. Yang ketiga, akuntan publik. Laporan keuangan merupakan bahan untuk diaudit. Yang keempat, karyawan perusahaan. Laporan keuangan menjadi bahan kajian bagi karyawan dalam memposisikan keputusan ke depan nantinya. Yang kelima, BAPEPAM. Merupakan badan pengawas pasar modal. Yang keenam, underwriter. Salah satu penilaian underwriter adalah kondisi laporan keuangan. Yang ketujuh, konsumen, pihak yang menikmati produk dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Yang kedelapan, pemasok, adalah mereka yang menerima order untuk memasok setiap kebutuhan perusahaan mulai dari hal-hal yang dianggap kecil sampai hal yang besar, yang mana semua dihitung dengan skala finansial. Yang kesembilan, lembaga penilai. Lembaga penilai berasal dari berbagai latar belakang seperti GCG, WALHI, majalah, televisi, dan lain-lain. Yang ke-10, asosiasi perdagangan. Asosiasi perdagangan mencakup mulai dari KADIN, HIPMI, IKAPI,
dan lainnya. Yang ke-11, pengadilan. Laporan keuangan merupakan barang bukti pertanggungjawaban kinerja keuangan yang nantinya akan menjadi subjek pertanyaan dalam peradilan. Yang ke-12, akademis dan peneliti adalah mereka yang melakukan riset terhadap suatu perusahaan. Yang ke-13, Pemda adalah mereka yang mempunyai hubungan kuat dengan kajian seperti akan lahirnya perda yang berkaitan dengan berbagai aspek. Yang ke-14, pemerintah pusat. Pemerintah pusat menjadikan laporan keuangan sebagai data fundamental acuan untuk melihat perkembangan pada berbagai sektor bisnis. Yang ke-15, pemerintah asing. Pemerintah asing merupakan pihak yang mengamati perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di suatu negara. Yang ke-16, organisasi internasional, misalnya IMF, World Bank, ADB, ASEAN, PBB, dan lainnya. Analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan merupakan bagian penting dan integral dari analisis bisnis. Analisis bisnis adalah evaluasi prospek dan risiko perusahaan untuk tujuan membuat keputusan bisnis. Keputusan bisnis ini mencakup penilaian ekuitas dan hutang, penilaian risiko kredit, prediksi pendapatan, pengujian audit, negosiasi kompensasi, dan keputusan lainnya yang tak terhitung jumlahnya. Analisis bisnis membantu dalam pengambilan keputusan dengan membantu menyusun keputusan tugas melalui evaluasi lingkungan bisnis perusahaan, strategi dan posisi keuangan dan kinerjanya. Tujuan dari analisis bisnis adalah untuk memperbaiki keputusan bisnis dengan mengevaluasi informasi yang terjadi mengenai situasi keuangan perusahaan, manajemen, rencana dan strategi, dan lingkungan bisnisnya. Analisis laporan keuangan adalah penerapan alat analisis dan teknik untuk laporan keuangan umum dan data terkait untuk mendapatkan perkiraan dan kesimpulan yang berguna dalam analisis bisnis. Tujuan analisis keuangan dari sudut pandang pihak kepentingan yaitu yang pertama, investasi pada saham. Analisis keuangan pada investasi saham dilakukan untuk mengetahui keuntungan yang diperoleh saat investor menginvestasikan modal dan risiko yang akan ditanggung. Yang kedua, pemberian kredit. Tujuan pokok adalah menilai kemampuan perusahaan untuk mengembalikan pinjaman yang diberikan beserta bunga yang berkaitan dengan pinjaman tersebut. Kemudian yang ketiga, kesehatan pemasok atau supplier. Analisis ini digunakan untuk memastikan bahwa pemasok tersebut sehat dan bisa bertahan terus. Selain itu, bermanfaat dalam melakukan negosiasi dengan supplier. Kemudian yang keempat, kesehatan pelanggan atau customer. Analisis ini digunakan untuk melakukan penjualan kredit. Informasi ini digunakan untuk mengetahui apakah pelanggan dapat memenuhi hutangnya agar tidak terjadi piutang tak tertagih. Kemudian yang kelima, kesehatan perusahaan ditinjau dari karyawan. Karyawan akan menganalisis untuk mengetahui apakah perusahaan memiliki prospek yang bagus. Analisis ini biasanya tentang profitabilitas, kondisi keuangan, dan kemampuan menghasilkan kas dari perusahaan. 6. Pemerintah. Pemerintah melakukan analisis digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang dibayarkan atau menentukan tingkat keuntungan yang wajar bagi suatu industri. Atau apabila perusahaan akan go public, maka pemerintah perlu untuk menentukan layak tidaknya perusahaan go public. 7. Analisis internal. Pihak internal misalnya manajemen perlu menganalisis perusahaan untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan agar dapat melihat perkembangan perusahaan agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, perencanaan, atau perubahan strategi. Informasi ini untuk evaluasi prestasi manajemen. 8. Analisis pesaing. Analisis pesaing digunakan untuk mengetahui sejauh mana kekuatan pesaing. Informasi ini digunakan untuk menentukan strategi perusahaan. Example, strategi harga, strategi merebut pasang pasar, dan lainnya. 9. Penilaian kerusakan. Analisis ini digunakan untuk menentukan besarnya kerusakan yang dialami oleh perusahaan. Misalnya barang dagangan perusahaan kebakaran dan perusahaan mengasuransikan barang tersebut. Analisis keuangan bisa dilakukan oleh pihak asuransi untuk menentukan besarnya kerusakan yang dialami perusahaan atau besarnya ganti rugi yang akan dibayarkan. Teknik dalam menganalisis laporan keuangan. Beberapa teknik dalam menganalisis laporan keuangan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menilai atau reliability laporan, atau keandalan dan periode laporannya.
2. Lakukan analisis perubahan modal kerja atau arus kas. 3. Membuat laporan konsolidasi. 4. Mereview interrelated account. 5. Menggunakan segmen bisnis perusahaan yang dianalisa. 6. Meneliti lebih dalam beberapa transaksi yang bersifat related parties transaction atau hubungan istimewa. 7. Menghitung dan menafsirkan rasio keuangan yang lazim. Kemudian rasio ini dibandingkan dengan situasi ekonomi internasional, ekonomi nasional, rasio rata-rata industri atau bisnis, rasio periode demi periode, rasio standar atau budget. 8. Memahami metode dan cara penyusunan laporan keuangan. 9. Menilai laporan akuntan. 10. Menguasai konsep dan teknik analisa laporan keuangan, filosofi rasio, tujuan dan kegunaannya. 11. Memahami prinsip dan kebijakan akuntansi. 12. Memahami situasi yang dihadapi perusahaan, termasuk bidang usaha, jenis industri, sejarah perusahaan, risiko yang mungkin dihadapi, gaya manajemen, pemilikan, dan prospek industri yang bersangkutan. 13. Tujuan disusunnya laporan. 14. Bentuk perusahaan. 15. Sistem pengawasan dalam perusahaan yang menghasilkan laporan keuangan. 16. Ketaatan pada aturan atau agama. Dan 17. Menilai kualitas comparability. Oke, demikian tadi pembahasan materi tentang analisis laporan keuangan. Semoga bermanfaat. See you.